Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan kami dari kelompok mahasiswa PPG Prajabatan UST Bidang Studi Matematika. Kelompok kami terdiri dari Dwi Nuryanti, Sekar Kinanti, Fajar Rashid Muktafi, Epi Indi Saputri, Fatimah Gita Safira. Akan mengulas asesmen yang digunakan guru saat pembelajaran di kelas. Identitas perangkat pembelajaran. Pada kesempatan ini kami akan mengulas asesmen pada mata pelajaran matematika, kelas 7, pada fase D, dengan capaian pembelajaran peserta didik dapat membuat jaring-jaring bangun ruang, prisma, tabung, limas dan kerucut, dan membuat bangun ruang dari jaring-jaringnya. Peserta didik dapat menggunakan hubungan antar sudut yang terbentuk oleh dua garis yang berpotongan, dan oleh dua garis sejajar yang dipotong sebuah garis transversal untuk menyelesaikan masalah, termasuk menentukan jumlah besar sudut dalam sebuah segitiga, menentukan besar sudut yang belum diketahui pada sebuah segitiga. Identitas perangkat. Dari hasil analisis asesmen, bagian mana dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan tahapan perkembangan peserta didik? Jelaskan. Yang pertama, asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik pada modul ajar tersebut berupa pertanyaan pemantik mengenai materi prasyarat yaitu garis dan sudut. Pertanyaan tersebut disesuaikan dengan tahapan perkembangan peserta didik sehingga bisa mengukur pemahaman awal peserta didik dalam proses pembelajaran. Yang kedua, asesmen formatif. Asesmen formatif individu pada modul ajar tersebut berupa tes tertulis uraian yang disusun sesuai dengan tahapan perkembangan peserta didik dengan menggunakan tes uraian agar peserta didik dapat memberikan jawaban sesuai dengan pemahaman yang mereka dapatkan ketika belajar. Serta asesmen formatif kelompok. Asesmen formatif kelompok pada modul ajar ini berupa LKPD di mana guru dalam penilaian asesmen formatif ini berupa observasi kerjasama peserta didik dengan lingkungan, serta kemampuan peserta didik dalam menjelaskan materi yang telah dipelajarinya sehingga dalam asesmen formatif ini sudah sesuai dengan tahapan perkembangannya peserta didik. Selanjutnya, bagian mana dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan perlunya mempertimbangkan aspek lingkungan budaya dan karakteristik peserta didik? Jelaskan. Dalam penyusunan asesmen pada rencana pembelajaran telah dikaitkan dengan masalah kontekstual yang terjadi pada kehidupan sehari-hari sesuai dengan lingkungan peserta didik, serta dalam pembagian kelompok dibagi secara heterogen tidak membedakan tingkat kemampuan, gaya belajar dan jenis kelamin. Bagian mana dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan kemampuan peserta didik? Jelaskan. Pada asesmen awal dilakukan dengan memberikan pertanyaan secara lisan mengenai materi prasyarat dan pertanyaan pemantik. Dengan demikian dapat digunakan untuk mengetahui seberapa jauh pemahaman awal peserta didik, sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kemampuan awal peserta didik. Bagian mana dari asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian bahwa sudah memberikan ruang bagi peserta didik untuk memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran mereka? Pada modul ajar tersebut bagian mana asesmen yang menunjukkan kesesuaian bahwa sudah memberikan ruang bagi peserta didik untuk memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran mereka terdapat pada bagian asesmen formatif kelompok yang berupa LKPD dan asesmen formatif individual berupa tes uraian. Pada bagian asesmen formatif kelompok yang berupa LKPD, peserta didik diminta untuk mempresentasikan hasil LKPD yang telah didiskusikan oleh kelompoknya, sehingga memberikan ruang peserta didik untuk melakukan umpan balik terhadap proses pembelajaran mereka. Selain itu, pada asesmen formatif individu berupa tes uraian peserta didik diberikan kesempatan untuk melakukan umpan balik terhadap proses pembelajaran yang mereka dapat berupa tes uraian secara individu. Jadi Anda menjadi guru di kelas tersebut, hal apa yang ingin Anda tingkatkan untuk lebih memaksimalkan efektivitas asesmen dengan memperhatikan tahapan perkembangan peserta didik, lingkungan budaya dan karakter peserta didik, serta kemampuan peserta didik? Tuliskan pendapatmu secara lengkap. Hal yang harus ditingkatkan agar asesmen lebih maksimal adalah dengan meningkatkan kembali aspek perkembangan, lingkungan budaya dan karakter, serta kemampuan peserta didik. Selain itu, juga mengenai asesmen yang lebih dekat dengan peserta didik, dengan mengaitkan hal-hal yang biasa peserta didik temukan dan lakukan di lingkungan mereka. Demikian hasil ulasan asesmen di ruang kelas yang kami analisis. Sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia.